Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Hardiansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nomor induk mahasiswa saya 18721500005. Yang terhormat Bapak Odik Sumardi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan turunan dari Rules of Behavior yang dibentuk dengan paradigma creator-centered yang merupakan manifestasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diperjelas lagi dengan hadis Nabi. Masalah pokok ekonomi Islam. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Ketiga, terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Faktor-faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Di dalam pandangan Al-Qaradawi 24, ekonomi Islam berdasarkan pada ketuhanan iktishad Rabbani, berorientasi pada akhlak iktishad akhlaki, berwawasan pada kemanusiaan atau iktishad insani, dan ekonomi pertengahan atau iktishad wasati. Dari pengertian yang dirumuskan ini melahirkan 4 karakteristik ekonomi Islam yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, iktishad Rabbani atau ekonomi ketuhanan. Karakteristik Rabbaniyah ini menjadikan pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhi aktivitas ekonomi dari praktik merugikan para pihak yang terlibat. Karakteristik ini dapat menumbuh kembangkan perilaku dan aktivitas ekonomi ke arah yang lebih baik dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, iktishad akhlaki atau ekonomi akhlak. Islam memberikan perhatian penting terhadap akhlak. Sistem ekonomi yang dibangun atas fondasi akhlak yang benar akan memberikan keuntungan kepada semua pihak dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan ekonomi. Yang ketiga, iktishad insani atau ekonomi kerakyatan. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapapun selama tidak merugikan dan menzolimi orang lain. Sistem ekonomi kerakyatan mengakomodir beberapa hal yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Yang keempat, iktishad wasati atau ekonomi pertengahan. Bentuk keseimbangan yang dimaksud di antara 2 aspek ini adalah dengan menyesuaikan segala sesuatu dengan porsinya masing-masing secara adil. Ekonomi Islam juga menengahi sistem individualisme dan sosialisme secara harmonis. Kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat secara seimbang antara hak dan kewajiban, imbalan dan tanggung jawab. Selanjutnya, fondasi ekonomi Islam. Yang pertama ada akidah. Hubungan ekonomi dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Fondasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan market discipline.
Kedua ada syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Tujuan syariah adalah kemaslahatan makhluk hidup menuju falah dunia dan akhirat. Ketiga ada akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Selanjutnya 4 ada ukhuwah. Ukhuwah merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Ukhuwah atau kesetiakawanan adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada keharmonisan kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Selanjutnya ada pilar ekonomi Islam. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Pilar keseimbangan yang dimaksudkan sebagai penyimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan atau tawazun merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam, semisal kesederhanaan atau moderation, hemat atau parsimoni, dan menjauhi sifat boros atau israf. Pilar berikutnya adalah kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Selanjutnya ada di tujuan ekonomi Islam. Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral, persaudaraan dan keadilan, kesetaraan distribusi dan pendapatan. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang pertama kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut, yang kedua berusaha dengan berkeadilan, yang ketiga kerjasama dalam kebaikan, keempat pertumbuhan yang seimbang. Selanjutnya ada di prinsip dasar ekonomi Islam. Pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. Distribusi pendapatan yang inklusif. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya. Pendapatan dan kesempatan didistribusikannya untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagai hasil dan risiko, atau namanya profit and risk sharing. Pelanggaran atas riba akan meniadakan tambahan atas modal yang dipastikan di awal sehingga pemilik modal turut menanggung risiko dan dari kegiatan usaha. Transaksi keuangan terkait era sektorial. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektorial yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektorial, seperti ungkapan money follow the trade dan tidak sebaliknya. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswab secara optimal misalnya dapat memberikan dampak positif berantai bagi perekonomian. Bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerjasama, dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.